pertobatan dan harapan umat agar hidup dibaharui oleh kasih karunia Tuhan yang abadi. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kak Iti. Selamat pagi Kak Jela. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Kita mau saat teduh dulu. Buka tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PLKP. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 18, bait yang pertama. Kidung Ceria 18, bait yang pertama. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, pakai telinga kami, ajar kami untuk duduk dengan manis. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Amin. Adik-adik duduk kembali, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 113, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur 113 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita akan membaca secara bergantian. Untuk ayatnya yang pertama, itu adik-adik yang membacakan adalah adik-adik perempuan. Untuk ayatnya yang kedua, adik-adik yang laki-laki. Ya. Yang pertama, adik-adik yang perempuan sama Kak Jela. Yang kedua, adik-adik yang laki-laki dengan Kak Jess. Ya, kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dan terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita,
yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 35 bait 1 dan 2. Kidung Ceria 35 bait 1 dan 2. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk dapat beribadah. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang firman-Mu mau dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Biarlah kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilahkan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik, Kak Jela mau tanya, siapa pagi ini yang merasakan kasih Tuhan? Siapa? Ayo tunjuk tangannya. Kak Jela juga merasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Contoh kasih Tuhan itu apa sih pagi hari ini? Betul, kita bisa bangun tidur, kita bisa menghirup udara yang baru yang Tuhan kasih. Itu salah satu kasih Tuhan, dan banyak lagi kasih-kasih Tuhan yang lainnya yang sudah kita rasakan. Iya adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Adik-adik, tadi kita sudah baca Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 1-9. Di sini Rasul Paulus
menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus. Pesan apa ya? Pesannya adalah Rasul Paulus memberi contoh jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu sering sekali mengalami penderitaan, kesusahan. Mereka juga sebenarnya mengalami kemiskinan adik-adik. Tetapi yang hebatnya adalah mereka tetap melakukan pelayanan kasih. Mereka tetap mengasihi sesama. Mereka tetap mau membantu sesama mereka, walaupun mereka dalam kesusahan. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita juga seperti itu, seperti jemaat di Makedonia. Walaupun kita dalam kesusahan, kita mau untuk selalu membagikan kasih Tuhan kepada siapapun. Kepada teman, kepada saudara kita, kepada mama papa kita, kepada oma opa, kepada semua orang dimanapun kita berada. Contoh adik-adik membagi kasih dalam kesusahan. Kalau di rumah nih misalnya, adik-adik memiliki satu potong kue. Adik-adik sangat suka kue itu. Suka banget. Tetapi di sisi lain saudara adik-adik mau kue itu. Apa yang adik-adik lakukan? Ya, membagi dua kuenya dan memberikan kepada saudara kita. Tuhan mau kita seperti itu adik-adik. Kalau misalnya di sekolah, kalau kita sekolah, adik-adik ada satu saat teman adik-adik tidak membawa uang jajan. Dia sangat lapar, dia juga tidak membawa makanan. Adik-adik merasa kasihan kan kepada temannya. Apa yang adik-adik lakukan? Padahal adik-adik membawa uang jajan juga pas banget nih kak, cuma buat aku doang. Apa yang adik-adik lakukan? Membelikan uangnya menjadi membelikan makanan dan membagi kepada temannya. Walaupun itu hanya sedikit, tetapi kita bisa membantu sesama kita. Tuhan mau kita seperti itu adik-adik. Kita selalu berbagi, kita selalu mengasihi sesama kita dimanapun kita berada. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu memberikan kasih yang begitu besar buat kita. Nah, sekarang ayo adik-adik, kita membagikan kasih Tuhan itu kepada sesama kita dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Untuk itu kita meresponnya dengan menyanyi dari Kidung Ceria 205, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 205, baitnya yang pertama. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh menempatkan kami sebagai anak-anak Tuhan di bangsa Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong berkati bangsa ini, lindungi bangsa ini, agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang damai. Tuhan berkati juga pemerintahannya, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga pada jajaran yang paling rendah yaitu RT RW. Tuhan berkati setiap kepala daerah
di bangsa kami ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk masyarakat di seluruh bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, berikan kami semua kesehatan, dan juga damai sejahtera yang dari Tuhan. Terkhusus kami ingin berdoa untuk orang-orang yang terdampak, bahkan terkena COVID-19. Tuhan Yesus tolong jamah mereka, berikan mereka kekuatan dan juga kemampuan agar mereka dapat bangkit lagi dan mereka dapat sembuh sehingga mereka dapat melakukan segala aktivitasnya seperti biasa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah sayang kepada kami. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terkhusus ya Tuhan, untuk GPIB Jemaat Yudea. Tuhan kiranya mau memberkati setiap presbiter ya Tuhan yang ada di dalam gereja ini, dari KMJ ya Tuhan, dari PHM, dari pengurus bakat, sampai kami ya Tuhan sebagai jemaat-jemaat Tuhan di dalam gereja ini. Kiranya kami semua ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuji nama Tuhan, sehingga pujian yang kami sampaikan ya Tuhan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa buat orang tua kami, buat mama dan papa kami ya Tuhan. Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan juga berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, untuk menghidupi kami anak-anaknya. Tuhan juga pakai mama dan papa untuk mendidik kami anak-anaknya ya Tuhan, mengajar kami hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada mama dan papa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk orang sakit di luar sana Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, terutama yang terkena penyakit virus corona. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, Kau memakai dokter dan para tenaga medis agar dapat menyembuhkan mereka ya Bapa. Berkatilah obat-obatan yang mereka minum ya Bapa, biarlah mereka bisa sembuh dan kembali beraktivitas seperti semua. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik siapkan uang persembahannya dan buka kidung cerianya dari kidung ceria 330, baiknya yang pertama dan yang kedua. Kidung ceria 330, baiknya yang pertama dan yang kedua. Silahkan bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan,
Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan persembahan kami dapat menjadi saluran berkat untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Warta Pekat PA yang pertama, Pekat PA GPIB Jemaat Judea mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengisi link presensi atau link kehadiran yang sudah dicantumkan di bawah ini. Jika adik layan merasa kesulitan atau orang tua yang membantu merasa kesulitan dalam mengisi link di atas, kiranya dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kemudian, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Warta Pekat PA yang selanjutnya, adik-adik sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal Pekat PA GPIB Jemaat Yudea. Adik-adik dapat berpartisipasi dengan cara membuat kedua video ini. Kiranya orang tua dapat membantu adik layan dalam membuat kedua video ini. Jika adik layan sudah membuat video tersebut, orang tua atau adik layan dapat mengirimkan video tersebut ke WhatsApp kakak-kakak layan yang nomornya sudah dicantumkan di bawah ini. Kemudian, untuk menyambut Natal, adik-adik dapat mengikuti rangkaian podcast Minggu Advent yang tanggalnya sudah kakak cantumkan di bawah ini. Untuk link podcast akan diberitakan di informasi berikutnya. Kemudian, kakak memberikan foto 6 langkah cuci tangan pakai sabun dari Iden Media. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk baca Alkitab, bersaat teduh, dan selalu berdoa. Adik-adik juga jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta Pekat PA pada hari ini. Adik-adik, silakan berdiri. Adik-adik, ibadah kita akan selesai, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 213, bait yang pertama dan yang keempat. Kidung Ceria 213, bait yang pertama dan keempat. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk dapat berbagi kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada firman hari ini. Dan berkati kami ya Tuhan, kami akan kembali beraktivitas di hari ini. Tuhan berkati aktivitas kami bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Neno, kamu tahu nggak ya? Maksud dari Roma 15 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Kamu tahu nggak? Aku nggak tahu, Lintang. Kamu nggak tahu? Gimana ya? Gimana kalau kita tanya Ibu Pendeta? Yuk kita tanya Ibu Pendeta yuk. Halo Ibu. Hai. Apa kabarnya? Baik. Hai Neno. Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Bu, kita mau tanya Bu. Ya. Maksud dari Roma 15 ayat yang ke-12 sampai dengan 13 Bu. Oke. Kalau begitu, kita kan mau memasuki minggu Advent pertama. Jadi kita belum bahas kitab Roma. Ingat nggak? Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Neno, kamu tahu nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 29 November Tahunnya tahun berapa ya sekarang ya Neno? 2020. Oh, 29 November tahun 2020 Ibu Pendeta. Oke, makasih ya Lintang ya. Sama-sama Ibu. Nah, kita di tanggal 29 November 2020 dalam tradisi gereja kita memasuki minggu Advent. 4 minggu sebelum Natal Kristus kita merayakan minggu Advent. Hari ini minggu Advent pertama yang biasanya jatuh di akhir bulan November. Nah, di dalam minggu Advent itu, Lintang, Neno, ada simbol-simbol yang dipakai untuk menolong adik-adik, menolong Lintang dan Neno, menolong jemaat untuk menghayati masa Advent, sekaligus mempersiapkan hati menyambut Natal Kristus. Apa saja ya yang selalu ada di minggu Advent itu di dalam ibadah? Yang pertama ada lingkaran Lintang, lingkaran krans berwarna hijau. Lingkaran itu biasanya dari daun cemara. Jadi daunnya daun cemara, sama seperti pohon Natal, pohon cemara. Nah, kenapa daun cemara? Karena daunnya itu selalu hijau. Jadi bila di musim dingin pun dia tetap hijau. Jadi itu simbol, lambang, simbol bahwa dengan lingkaran keras, dengan daun cemara yang hijau itu melambangkan bahwa Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Nah, kenapa ya Lintang, Neno, kransnya berbentuk lingkaran, tahu nggak? Aku kurang mengerti Bu. Nggak tahu ya? Iya, aku nggak tahu. Nah, lingkaran itu lingkaran bulat ya. Artinya ada maknanya, ada artinya. Artinya yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kan lingkaran. Maksudnya itu adalah gambaran Allah yang abadi, tanpa awal, tanpa akhir. Lalu ada apa lagi di minggu Advent biasanya dalam ibadah selain krans berwarna hijau yang ada lingkaran? Biasanya ditaruh apa? Neno, tuh Lintang tahu nggak? Lilin Bu. Lilin. Ada berapa lilinnya? 4 Bu. Ada berapa ya? Oh, itu udah dijawab tuh. Oh, terima kasih Neno. Lintang ketinggalan. Bener. Neno ada 4 lilin yang dinyalakan. 3 lilin berwarna ungu itu dinyalakannya pada minggu Advent pertama, minggu Advent kedua, dan minggu Advent
4. Kalau begitu minggu Advent ketiga, emang lilinnya berwarna apa? Tahu nggak Lintang sama Neno? Pasti warna kesukaan aku, Bu. Pink ya, Bu ya? Pink, ya 100. Yeay, betul. Hore. Jadi warna lilinnya warnanya pink atau warna merah muda. Nah, sekarang kita di minggu Advent pertama berarti lilinnya berwarna ungu. Ya, masih berwarna ungu. Lintang, Neno, sekarang ini di minggu Advent sekarang ini ya, rasanya kita merayakan dalam keadaan yang tidak seperti biasa. Kenapa ya? Covid, Bu, Covid. Covid, betul. Jadi karena pandemi Covid, kita merayakannya berbeda. Biasanya adik-adik, Neno, Lintang udah siap-siap nih ya. Sebentar lagi nih mau Natal, sudah dihitung tuh tanggal-tanggalnya gitu kan. Tapi karena Covid jadi ada dampaknya, ada imbasnya. Iya, Bu. Imbasnya apa coba? Kami tidak bisa impa. Impa, ketemu ya? Nggak bisa ketemu. Iya. Lalu kalau papa mama bagaimana di rumah? Ada nggak dampaknya, imbasnya di keluarga? Misalnya apa coba? Ada, Bu. Karena mama papa saya sudah lansia, jadi mama papa saya ibadahnya di rumah saja. Di rumah saja, ibadah di rumah saja. Sekolahnya Sekolahnya juga di rumah saja, Bu. di rumah saja. Lalu kalau Neno, mama papanya di rumah saja kerjanya atau apa? Di rumah saja. Iya. Iya. Aduh, Neno ngantuk barangkali nih ya. Ayo Neno, semangat. Semangat, Neno, ayo Neno. Biar ada Covid, ada pandemi, semangat. Biar kerja dari rumah papa mama, biar sekolah dari rumah, semangat. Tapi kasihan loh, ada juga papa mama adik-adik yang kehilangan pekerjaan. Jadi ada banyak kesusahan, susah, nggak bisa jajan, adik-adik banyak susah. Bayar uang sekolah nggak bisa. Susahnya kalau Natal biasanya apa? Gak dapat baju baru. Iya ya, Neno, nggak dapat baju baru. Iya ya, Neno ya. Gak dapat baju baru ya, Nen. Iya. Kue. Sepatu juga nggak dapat, Bu. Iya, sepatu. Iya, jadi ada banyak kesusahan. Nah, disinilah kita lihat apa yang dikatakan atau kita dengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam kitab Roma pasal 15 ayat 12 hingga 13. Itu Rasul Paulus kutip dari kitab Yesaya. Nanti adik-adik buka ya, Neno. Iya, Bu. Sama Lintang buka kitab Yesaya pasal 11 ayat 10. Jadi di dalam Injil Roma itu, surat Roma itu mau dikatakan bahwa orang Kristen itu mula-mulanya dalam keadaan yang sulit. Jadi dalam kitab Yesaya, dalam kitab Roma itu orang Israelnya dalam keadaan yang sulit, lalu orang Kristen mula-mula dalam keadaan yang sulit, dikejar-kejar, mau dianiaya. Kalau orang Israelnya dibuang tanah Babel gitu ya, diasingkan. Nah, surat ini mau memberikan pengharapan, penghiburan kepada orang Israel dan juga kepada jemaat di Roma supaya tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin keadaan di sekitarnya tidak baik ya, buruk keadaannya. Jadi adik-adik kalau lagi kesusahan itu, Neno, Lintang, memang orang kayak kehilangan harapan ya. Kok lama ya
pandemi ini ya? Lama nggak? Oh. Udah berapa bulan? Berapa bulan ya? Sekitar 8 bulanan, betul nggak Bu? 8 bulan, betul. Oh, betul ya? 8 bulan gitu ya. Jadi kalau sudah berjalan 8 bulan, aduh, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak yang kehilangan pengharapan, banyak yang putus asa, banyak yang keadaannya sulit dan mencekam. Oleh sebab itu, dalam surat ini Rasul Paulus mau mengatakan supaya kita jangan cemas berlebihan, takut berlebihan, itu kan khawatir berlebihan. Orang percaya harus tetap dalam iman dan harap kepada Tuhan Yesus. Jadi lilin yang dinyalakan itu adalah lilin pengharapan Advent pertama, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa, bahkan kuasanya yang paling ditakuti manusia sudah dikalahkan. Kuasa apa ya? Yang manusia takut apa ya? Kematian ya. Jadi adik-adik, Neno, Lintang, Minggu Advent ini kita harus terus berada di dalam iman dan pengharapan. Itu berarti kita harus mengisi hidup ini dengan sikap yang positif. Sikap positif itu harus ada dalam hidup adik-adik bersama orang tua, mama, papa, oma, opa, kakak, adik. Seperti yang Tuhan Yesus ajar, seperti yang Tuhan Yesus teladani, sehingga orang-orang di sekitar kita senang dan merasakan sukacita dan pengharapan kita, ya. Neno, Lintang? Iya Ibu. Sudah dulu ya, nanti kita ketemu lagi ya. Boleh? Boleh Ibu. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. informasinya. Dadah, Neno, Dadah Ibu. Lintang. Sampai ketemu lagi. Dadah adik-adik. Bye-bye. Bye.